Shalom, selamat pagi sahabat GPIB dimanapun berada. Kembali lagi dalam program Morning Call GPIB dengan saya Pendeta Selin Meriela Pesuarisa selaku Pendeta Jemaat GPIB Petra Lampung, Bajem Emmaus Gedung Harapan dan Pospelkes Blambangan Umpu. Maka sebelum kita memulai hari ini, marilah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Syukur kepada Tuhan Sang Empunya kehidupan ini, karena Engkau berikan yang baik dalam kehidupan kami. Pagi hari ini bolehlah kami bangun dengan kekuatan kesehatan yang baik, sehingga dalam aktivitas yang akan kami mulai pada pagi hari ini, kami mau bersama-sama untuk merenungi firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kami dengar ini kiranya menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hari ini dengan penuh hikmat dan takut akan Tuhan, sehingga kami betul-betul dapat melaksanakan firman Tuhan dan bahkan juga dapat menjadi saluran berkat bagi sesama kami dimanapun kami berada. Tolong tuntunan dari Engkau ya Tuhan, karena kami berdoa tidak dalam nama yang lain, hanya di dalam nama-Mu dan anak-Mu Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, marilah kita membuka pembacaan kita pada pagi hari ini. Pembacaan Alkitab kita terambil daripada kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal 15 ayat yang pertama sampai 9. Kitab Yesaya pasal 15 ayat 1 sampai 9. Yang akan saya bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ucapan ilahi terhadap Moab. Sungguh, dalam satu malam Ar Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Sungguh, dalam satu malam Kir Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Putri Dibon naik ke tempat-tempat pemujaan untuk menangis. Moab meratap karena Nebo dan karena Medeba. Kepala semua orang dicukur gundul dan janggutnya dipotong. Di jalan-jalan orang berlilitkan kain kabung. Di atas sotoh dan di lapangan sekaliannya meratap. Air matanya bercucuran. Hesbon dan Eleale meraung-raung. Suara mereka terdengar sampai ke Yahas. Sebab itu, orang-orang bersenjata di Moab berseru-seru. Mereka gemetar ketakutan. Hatiku menjerit melihat Moab. Pengungsi-pengungsinya sudah sampai ke Zoar, ke Eglat Selisia. Sungguh, orang mendaki pendakian Luhit sambil menangis. Dan di jalan ke Horonaim, orang menjerit karena ditimpa bencana. Sungguh, aliran-aliran air di Nimrim sudah menjadi kering. Rumput sudah layu, rumput muda sudah habis. Tidak ada lagi tetumbuhan hijau. Sebab itu, segala kekayaan yang mereka timbun dan segala yang mereka simpan, mereka bawa ke seberang Wadi Ha-Arabim. Sungguh, jeritan itu melingkupi seluruh daerah Moab. Ratapannya sampai ke Eglaim, bahkan sampai ke Beer Elim. Sungguh,
air Dibon telah penuh dengan darah. Tetapi malapetaka atas Dibon akan kutambah lagi, singa bagi orang-orang yang terluput dari Moab dan bagi yang tersisa di tanah itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Sahabat GPIB yang terkasih, terima dengan tulus kebaikan Tuhan. Saya katakan terima dengan tulus kebaikan Tuhan, karena Tuhan telah terlebih dahulu memberikan kebaikan-Nya dan mengasihi kita. Sebagaimana cerita yang akan saya ceritakan, mengambil kisah seorang anak yang sudah kehilangan orang tuanya. Namun sepasang suami istri yang melihat keberadaan anak ini tergerak hatinya. Maka sepasang suami istri ini pun sepakat untuk mengadopsi anak ini. Anak ini diberikan kecukupan yang luar biasa. Bukan hanya materi, tapi juga cinta kasih selaku orang tua. Segala sesuatu diberikan dan dikorbankan hanya agar anak ini bertumbuh tidak dalam kesedihan karena orang tua kandungnya sudah tiada, tapi tetap bertumbuh dengan cinta kasih karena ada orang tua pengganti, orang tua yang menjadi wali dari Tuhan untuk memberikan kehidupan bagi anak ini. Ketika anak ini sudah beranjak dewasa, mungkin juga karena merasa begitu disayang dan dimanja, anak ini justru lebih sering untuk tidak mendengar dan juga sering melawan kedua orang tuanya. Anak ini lebih sering mengedepankan kemauannya. Anak ini juga lebih sering memilih hal-hal yang dianggap tidak baik oleh orang tua. Bahkan tidak jarang, anak ini pun juga menghabiskan harta kekayaan orang tua. Sehingga ada dalam satu titik ketika keberadaan orang tua yang memiliki segala sesuatu dengan baik dari hasil kerja mereka menjadi jatuh miskin karena si anak telah menghabiskan harta benda yang ada. Dan sayangnya anak ini justru kabur, tidak bertanggung jawab dengan apa yang telah dilakukannya, meninggalkan orang tua ini di dalam kesulitan dan kesusahan. Sangat amat disayangkan sahabat GPIB yang terkasih, ketika kasih yang mau diberikan, yang sudah diberikan, justru kemudian tidak mendapatkan respon yang baik. Bahasa mudanya, air susu dibalas dengan air tuba. Bagaimana orang tua ini betul-betul menempatkan dirinya sebagai perpanjangan kasih Tuhan untuk anak ini. Dengan cinta kasih betul-betul merawat anak ini. Namun berakhir dikecewakan. Ini juga merupakan cerita yang sebetulnya terjadi dalam perikop pembacaan kita. Ketika Tuhan betul-betul penuh kebaikan, ketika Tuhan betul-betul memberikan yang baik bagi bangsa Moab, ketika mereka dengan kebaikan-kebaikan Tuhan ini, dengan segala sesuatu yang telah dibangun oleh Tuhan dalam kehidupan mereka, mereka menjadi bangsa yang besar. Bahkan Allah sendiri telah memberikan tanah Moab di dalam Ulangan pasal 2 ayat 9. Ada campur tangan dari Tuhan. Tetapi kemudian setelah luar biasanya bangsa Moab ini maju, luar biasanya terbentuk dan memiliki banyak daerah-daerah yang dikuasai,
justru bangsa Moab menentang orang-orang Israel. Karena merasa mereka sudah hebat. Dan memang kenyataannya mereka adalah salah satu bangsa yang menolak keberadaan Israel di tanah Kanaan. Dan coba kita posisikan cerita yang awal tadi saya ceritakan. Orang tua yang berusaha memberikan yang baik, mencukupi segala sesuatunya, namun justru dikecewakan. Bagaimana dengan Allah yang saat itu telah memberikan yang baik untuk bangsa Moab? Namun dengan kecongkakan hati, dengan hati yang bengkok, mereka memilih karena merasa sudah luar biasa untuk menentang bangsa Israel. Bagaimana perasaan Allah? Bagaimana tanggapan dari Allah ketika harusnya bangsa ini bersyukur, namun justru mengecewakan? Sahabat GPIB yang terkasih, melihat keangkuhan dari bangsa Moab ini, ucapan ilahi dari Tuhan turun ke Nabi Yesaya. Dan dikatakanlah bahwa bangsa ini yang tadinya dengan penuh luar biasanya menerima kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka akan hancur. Bangsa ini akan hancur. Dalam nas kita dari ayat 2 sampai 9 bahkan secara terang-terangan disebutkan, setiap sudut daerah kekuasaan dari Moab akan dihancurkan oleh Allah. Setiap sudutnya rata dengan tanah. Terima dengan tulus kebaikan Tuhan. Bukan hanya punya konsep pemikiran bahwa menerima itu sudah baik, tapi juga bagaimana setelah menerima punya akal bijak untuk mengusahakan apa yang sudah diterima dari kebaikan Tuhan ini untuk diolah agar memiliki kehidupan yang juga lebih baik. Tuhan sudah berbuat baik kepada kita lebih dahulu, maka janganlah kita kemudian merasa hebat dan besar. Janganlah kita merasa di atas angin dan kemudian baik sadar ataupun tidak kita menyakiti Tuhan dengan pilihan kehidupan yang salah. Ia adalah penuh kebaikan dan juga lemah lembut. Kemurahannya begitu banyak, dan saya yakin sahabat GPIB pasti merasakan kemurahan kasih Tuhan setiap harinya. Dan bagaimana kemurahan ini juga tidak pernah setengah-setengah ada, selalu berlimpah-limpah. Tapi tadi, seringkali kita memilih jalan kehidupan yang tidak sesuai untuk menyenangkan Tuhan. Padahal kita sudah diberikan yang baik. Tidak jarang juga, karena merasa kebaikan Tuhan sudah begitu berlimpah, kita mau menguasai semuanya sendirian. Kita mau mengambil semuanya sendirian. Kita memanfaatkan kebaikan Tuhan hanya untuk egois kita. Maka sebaiknya kita memahami, jangan dengan alasan karena manusia berdosa maka sudah wajarlah itu terjadi. Tidak. Kita harus betul-betul memahami, kita haruslah terus mengusahakan perbuatan yang baik. Maka itu sahabat GPIB yang terkasih, marilah kita dengan tulus menerima kebaikan Allah.
artinya mengusahakan kehidupan yang baik setelah menerima juga kebaikan Tuhan Allah ini. Tuhan menolong sahabat GPIB yang terkasih. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang terkasih dalam kehidupan kami, begitu besarlah kebaikan Engkau yang tercurah, berlimpah-limpah dengan luar biasa. Seperti bagaimana Tuhan memberikan kemurahan Tuhan bagi bangsa Moab, samalah seperti kami yang menerima kebaikan Tuhan. Maka itu dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kami tidak mau seperti bangsa Moab yang tidak bersyukur dan tidak tulus karena menerima kasih Tuhan. Mereka justru memanfaatkan kebaikan Tuhan. Mereka justru mengecewakan Tuhan karena merasa lebih hebat. Ajar kami Tuhan dengan seturut kehendak Tuhan, untuk dapat memilih jalan kehidupan yang baik. Bukan jalan kehidupan dengan kehendak kami pribadi, namun seturut dengan kehendak Tuhan. Banyaknya lika-liku pencobaan dalam kehidupan kami, kiranya bukan menjadi batu sandungan, namun menjadi penguat bagi kami untuk semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan, Sang Maha Pemberi dan tulus, dan juga lemah lembut dalam kehidupan kami. Maka itu Tuhan tolong berkati kehidupan kami ini. Hari ini berjalan, kami serahkan semuanya dalam lindungan kasih Tuhan, agar setiap dari kami yang mengakui iman percaya kepada Tuhan, betul-betul dapat mau mengusahakan yang baik dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami. Segala sesuatu dalam kehidupan ini hanya ada, terjadi, boleh terlaksana di dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Yesus Kristus Sang kehidupan kami membawa doa ini hanya di dalam nama-Nya. Amin. Terima kasih untuk sahabat GPIB yang telah bersama-sama mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Yesus Kristus menolong kita, dan jangan lupa untuk subscribe channel GPIB Indonesia dan terus dengarkan Morning Call dan juga Night Call GPIB, juga radio GPIB. Tuhan Yesus menolong kita.